Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini musimnya belajar kata dan bahasa. Ini sedang dipersoalkan kata dan bahasa. Kita belajar dulu kata dan bahasa. Kalau disebut pikiranmu harus luas, hatimu harus mendalam, itu peristiwanya gimana? Pikiranmu berada dalam keluasan, hatimu berada dalam kedalaman, ataukah kedalaman yang berada dalam hatimu dan keluasan berada dalam pikiranmu? Sing bener sing ndi? Kakean utang gak iso jawab. Paralelnya gini deh, Anda masuk Islam atau Islam masuk Anda? Kalau Anda masuk Islam berarti yang dimasuk adalah institusi Islam atau budaya Islam dan seterusnya. Jadi itu kata yang sangat relatif dan setiap kata itu relatif sebenarnya. Jadi bisa dikirim untuk memenjarakan, bisa dikirim untuk membebaskan. Jadi jangan bikin medan perang yang sasaran tembaknya relatif. Anda harus melihat gambar besarnya. Jangan penjajahan besar ditutupi oleh sebuah sasaran tembak yang kecil. Jadi saya ajak untuk melihat gambar besar dari kehidupan. Sekali lagi saya kembalikan ke Anda ini berada dalam keluasan berpikir atau keluasan Anda masukkan ke dalam pikiran Anda. Yang mana itu? Angel ya? Kagan raya kencak gitu Bang. Nah iya, seluruh yang kita alami ini salah satu faktanya adalah produk dari kemalasan berpikir. Produk dari tidak adanya tradisi berpikir yang mendasar dan mendalam. Produk dari kesempitan berpikir, produk dari dangkalnya cinta kita pada sesuatu hal. Oleh karena kita ini, Anda masuk keluasan atau pikiran Anda itu mengandung keluasan? Yang jawab, bingung kan ya. Kalau Anda berpikir sempit berarti Anda memasukkan kesempitan ke dalam pikiran Anda, kan begitu. Lebih besar mana keluasan dan manusia? Manusia itu mikrokosmos apa makrokosmos? Ayo. Kalau Anda berpikir materialistik, manusia itu mikrokosmos. Tapi kalau Anda berpikir rohaninya, manusia itu makrokosmos. Karena semua yang ada di alam ada di dalam diri manusia. Tapi yang ada pada manusia belum tentu ada di alam. Jadi sekali lagi, manusia itu mikro apa makrokosmos? Makrokosmos, maka dia dijadikan khalifah. Ini awal cara berpikir. Demikian juga kedalaman hati Anda, kedalaman cinta Anda. Jadi teman-teman sekalian, pada mulanya dan pada akhirnya adalah cinta. Mencari penyakit. Kalau proses individu, proses rumah tangga, proses bermasyarakat, proses ibadah, proses menjalankan agama, proses bernegara, proses berbangsa, tidak berpangkal dan tidak berujung pada cinta, dia pasti gagal. Jadi cinta ini ojo mek tipek. Apa jenenge? Dengan kedangkalan dan kesempitan. Jadi pada awalnya Tuhan itu sangat menikmati cintanya. Nah, untuk bercinta dia membutuhkan pihak lain, kan gitu Mas. Nek cinta ijen lah koyo awakmu itu kamar mandi. Kok lus-lus dewe, rasa-rasanya dewe itu gini. Maka cinta membutuhkan subjek yang kedua, betul.
maka Allah mencipratkan dirinya, Allah menyobek kulitnya, Allah mencoel eksistensinya dan diambil menjadi pancaran cahaya. Kan begitu ceritanya. Dari dirinya sendiri dipancarkan, dicipratkan menjadi pancaran cahaya. Saya akan langsung kerjasama sama Pak Muzamil. Karena untuk konfirmasi kitab kuning, hijau, dan coklat harus Pak Muzamil. Wa masmuhu ya Sayyidi Muzamil. An-nur alladhi yukhriju minallah. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ma makna Muhammad? Muhammad bukan dalam pengertian fisik Muhammad, tapi Nur Muhammad adalah Nur Allah yang terpecah dari Allah. La. Ma makna Muhammad. Muhammad itself. Oh iya, Muhammad yang selalu dipuji. Yang selalu dipuji. Man yahmadu an-nur. Siapa yang memuji cahaya itu. Dan yusamma apa? Yu'tiya al-ism Muhammad. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Waktu itu belum ada Pak Muzamil, jadi tidak ikut ngasih nama. Jadi Allah sendiri memancarkan cahayanya dan dia memuji cahayanya itu. Kan begitu kan? Ya. Memuji cahayanya. Sebentar, ini saya ingin Anda itu, saya tidak ngurusin apa-apa. Saya ini ngurusin hidup itu kayak gitu. Nah, nanti silakan terjemahkan ke dalam aplikasi kehidupan Anda masing-masing. Soal genderang itu soal gampang. Nanti dulu. Kurang genderang ya apa gitu kaji sampai jam 3. Dudung, padang bulan dudung. Terus hampir tiap malam di mana-mana dudung. Nanti kita omongkan bersama-sama. Tapi kita Nur Muhammad dulu. Pokoknya Allah menciptakan cahayanya. Kemudian kelak manusia mencari apa yang disebut Big Bang dan seterusnya. Untuk referensi Pak Muzamil, malfarku apa bedanya? Malfarku baina Nur Muhammad wa Muhammad bin Abdullah. Jadi Nur Muhammad itu cahaya yang belum mewujud kepada fisik. Ya. Sedangkan Muhammad bin Abdullah itu merupakan aktualisasi yang sebetulnya juga penyempitan, Ya. karena menjadi fisik. Oke. Sedangkan Nur Muhammad adalah cahaya yang sebagai cahaya. Ini nyicil ya, supaya Anda punya dasar kalau nanti sampai kepada kasus Anda sudah punya bekal kedalaman dan keluasan. Gitu ya Mas ya? Gitu ya? Sing sabar. Kalau tidak sabar kepada ilmu, Anda juga tidak sabar terhadap hidup Anda sendiri. Jadi Allah tidak pernah mengatakan bahwa saya menciptakan cahaya. Allah mengatakan aku sendiri adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah sendiri adalah cahaya. Meskipun cahaya yang kita alami dan kita kenal itu hanya secipratan kecil dari cahaya sejati yang maha tidak terukur dari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Belok sedikit untuk catatan pinggir. Maka yang Anda maulidi setiap 12 Rabiul Awal itu adalah nur. Kita akan bikin Maulidun Nur atau Maulidu Nuri Muhammadin. Jadi kita ulang tahun ini Nur Muhammad karena sebelum ada Muhammad bin Abdullah itu sudah ada Muhammad itu yang diciptakan Allah pertama itu yang kelak diaplikasikan secara biologis menjadi anaknya Pak Abdullah dan anaknya Bu Siti Aminah. Bertugas hanya 63 tahun dari 20 miliar tahun adanya alam semesta. Jadi sangat sebentar kalau Maulid Nabi itu sangat sebentar kasusnya, itu 63 tahun. Saya aja sudah 63 tahun. Sangat sebentar. Nah jadi kalau bisa nanti kapan-kapan kalau Allah mengizinkan kita akan bikin Maulidun Nur. Yang kita peringati adalah bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah SWT adalah Nur Muhammad. Yang begitu. Nah itu sedang saya susun tapi belum dapat izin. Belum dapat SK ternyata. Tapi sudah saya susun, sudah saya
proposalkan, sudah minta tanda tangan Cak Fuad sama Pak Nur Somad, mungkin nunggu tanda tangan Pak Muzamil khusus untuk kata bahasa Arabnya, karena saya bikinnya itu kan ngawur, saya bahasa Arab sebisa-bisa saya tak bikin. Kalau nanti ternyata tidak ada dalam bahasa Arab, berarti itu bahasa Arab yang baru, itu aja. Jangan lama semua harus. Pokoknya yang penting cinta kan gitu kan. Nah, bahasa jadi tidak penting. Begitu cinta diterapkan, bahasa itu cuma 1-2 kata, aku. Ya tak kan, Mas? Ya tak kan? Di puncak cinta itu kata tidak perlu lagi. Tinggal senggahan kecil dan besar-besar. Jadi jangan terlalu terikat pada kata dan bahasa sebenarnya. Ketika engkau sudah mencapai puncaknya, kata tidak penting. Iki sing guyu wis tau nglakoni, sing meneng nemen nglakoni. Sawangane alim. Wah lho kalau ben-bengi. Sokinah sakinah. Oke. Singkat kata, shortcutnya, pokoknya cahayanya Allah itu kemudian menciptakan putaran sebagaimana sifat utama, prinsip dasar dari sunatullah yaitu putaran. Maka semua kemudian bersifat putaran, tawaf putaran, jarum jam putaran, transportasi dan teknologi semua berdasarkan putaran, kan begitu. Kepalamu, kalau tidak punya duit, muter. Kalau punya duit, uangnya putar, semua serba putar. Dan puncak cinta suami istri itu kalau sudah diputar-putar itu. Ayam tujuh koyo ruruwa dapurmu, kurang tahu, malah paling yang dulu YouTube. Itu ya teman-teman sekalian ya, alhamdulillah Anda gembira, itu tujuan hidup saya itu Anda bergembira. Itu tok kakak. Supaya saya juga nanti oleh Allah digembirakan juga. Oke, jadi singkat kata kemudian Allah menciptakan putaran. Nah, Allah menciptakan sunnah bahwa putaran-putaran cahaya ini akan menjadi pemadatan. Semua putaran kan menjadi pemadatan. Nah, pemadatan ini kemudian menjadi yang kita sebut akhirnya memadat dari yang padatan gede, sedang, kemudian sampai yang kecil-kecil, dari maha galaksi yang di luarnya kita tidak tahu sampai galaksi-galaksi, sampai kemudian tata surya, sampai kemudian matahari, planet-planet dan satelit-satelit, kemudian jadi benda-benda dan kita hidup di salah satu bulatan benda itu, kan gitu kira-kira. Itu Nur Muhammad. Jadi asal-usulnya Nur Muhammad. Hadisnya jelas ya Pak Muzamil. Jabir bertanya kepada Rasulullah, sama menceritakan. Hadis bahwa satu saat Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni an awali syai'in khalaqahullah. Nabi Muhammad, tolong beritahu aku apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka qala Rasulullah SAW, beliau menjawab, ketahuilah wahai Jabir, awalum inna awala ma khalaqallah nuru nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir, nuru nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, hai Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuri, dari cahayanya Allah. Jawabannya. Min nuri berarti karena dia dari cahaya Allah, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Nelekai. Kalau geduk dari tela berarti geduk itu ya tela tadi loh. Cuman diteknologikan jadi kalau engkau sendiri ini di tanah Allah berarti Anda berasal dari Allah. Jadi Anda sendiri itu sebenarnya wah al-halaji jadi itu jenak. Saya cuma latihan logika. Itu aurat tidak usah diperdebatkan, tapi pokoknya temukanlah hakikatnya di dalam dirimu. Menurut gak usah tuh tadi ilmu, nggak bisa. Tapi memang supaya ketika
kita kalau tadi kita kita katakanlah dijajah gitu ya, sekarang kita dijajah, kita diapakan, itu cara mengatasinya salah satunya ya kita memang menyatu dengan Allah Ta'ala, sehingga siapapun yang menjajah kita maka akan dihadapi oleh Allah Ta'ala, karena menjajah Allah berarti mereka. Iya. Dan di sini mari kita itu. Kalau kita mengerti getaran ini ya antara iya dan tidak, nek diarani ngono kok ya kok sawangane, tapi nek gak ngancene iya kan hidup tuh gitu tuh. Diarani cinta tapi jengkel lah gitu, tapi diarani jengkel tapi ya cinta. Nah hidup itu getaran. Surga itu nanti aliran yang bergetar, coba itu ya di definisi saya. Allah sengaja tidak memfirmankan kan, supaya saya yang ngomongin. Jangan dari mana taunya yoga aru aku iki yo mek ngomong rek, hanya cuma bicara. Kebetulan nggak di Pulau Seribu itu aja. Nanti kita omongkan bersama-sama. Tapi pokoknya kita bersatu supaya Anda tetap berada dalam keluasan hidup dulu. Bahwa suatu hari kita harus mengepalkan tangan, kepalkan. Tapi kita harus tahu seluruh unsur-unsurnya. Ya, oke. Dari Nur Muhammad menjadi alam semesta dan seterusnya. Kemudian kira-kira kan Anda tahu bahwa senior juniornya para makhluk. Jadi pertama ternyata yang barep, kalau itu disebut produksi pertama Allah adalah Nur Muhammad, berarti dia yang paling perdana, dia yang paling senior. Baru kemudian kira-kira lebih senior mana, alam semesta atau para malaikat, Pak Muzamil? Agunaka al-hadis al-mada. Ya, jadi dari Nur Muhammad SAW, terus Allah menciptakan alam semesta. Nanti kan alam semesta ini kan benda-benda yang kelihatan maupun tidak, yang padat, cair maupun gas, yang hampa maupun yang berudara, ya, atmosfer dan non atmosfer dan seterusnya dengan skala sifat kimiawi, biologi, fisikanya. Tapi kemudian katakanlah alam duluan. Dan ini menurut ilmuwan sekarang kan Allah menciptakan itu sampai hari ini itu sekitar 18 miliar tahun jari ini. Ya. Nek kata ngukur teman, mari kita napak kilas bersama-sama. Hilang kon bulan kono. Hilang kon biar. Menurut hitungan, nah jangan disalahkan. Menurut hitungan itu kita ilmu manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mutlak, pasti relatif. Semua pengetahuan manusia pasti relatif. Nah, katakanlah 18 miliar tahun. Terus Rasulullah bertugas 63 tahun. Katakanlah sekarang yang pertama Nur mengalami evolusi menjadi benda-benda alam semesta jagat raya. Kemudian Allah menciptakan pengawalnya yaitu para malaikat. Malaikat itu kalau dalam bahasa boleh nggak saya sebut itu min kata muluk? Bisa, karena malaikat itu jamak min mufradnya malak. Mana malak? Malak itu ya satu kata dengan milik, dengan malik. Jadi Allah itu maharaja. Raja kan punya staff, punya perpanjangan tangan, tool of muluk, tool of kingdom, tool of kuwah, tool of strength atau tool of authority. Jadi malaikat itu adalah kumpulan dari kepanjangan tangan kekuasaan Allah. Kira-kira seperti itu ya. Benar. Ya. Untuk ditugasi mengawal setiap tetesan daun, setiap tumbuhnya rumput, ya, setiap bergeraknya angin, setiap apa saja dikawal oleh malaikat yang Anda tidak akan mungkin tahu jumlahnya. Wong Anda puncak pengetahuan Anda adalah infinity. Tidak iso, jumlahnya gak iso. Nah, kemudian baru ada evolusi di mana wah itu ganok suara ya, ono mubeng tok ganok suara, maka Allah menciptakan makhluk yang bergerak dulu. Pertama menciptakan pergerakan, ya. Berikutnya menciptakan pergerakan, yaitu bukan batu, bukan planet,
bukan tumbuh-tumbuhan tapi yang bisa bergerak-gerak. Evolusinya kira-kira seperti itu, kira-kira loh Rek. Jangan dipikir saya waktu itu menjadi stafnya Tuhan sing melok yoga. Kira-kira logikanya seperti itu. Pertama menciptakan alam dalam arti yang statis, kemudian menciptakan alam yang tumbuh, kemudian statis, tumbuh, berdarah daging, bisa bergerak-gerak, itu binatang. Kelak evolusinya sampai kepada benda berketumbuhan, berdarah daging, bernafsu, dan berakal. Itulah manusia. Kira-kira seperti itu ya, Mas Jamil ya. Nah, bersama dengan manusia, khususan ini selalu disebut jin duluan, kecuali satu ayat saja, Mas Jamil. Tolong dikasih tahu sini para jamaah. Semua ayat Allah menyebut jin dulu, baru manusia. Ya, jadi satu, ya maksarul jinni wal insi, ini stata'tum. Ya maksarul jinni wal insi, gitu ya. Wahai kalangan jin dan manusia. Jadi jin baru manusia. Ini stata'tum antam fudu min aqtaris samawati wal ardi famfudu. Kalau kamu mampu menembus langit dan bumi maka tembuslah. Tapi kamu la tamfuduna illa bisultan. Tapi kamu tidak akan bisa menembus tanpa sultan. Situ jelas jin disebut lebih dulu sebelum manusia. Terus wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi jin lebih dulu. Jadi jin ini kayaknya partner kita. Dan dia lebih senior. Ya. Jadi kayaknya duluan menciptakan jin karena dia lebih halus, dia lebih pikselnya lebih tinggi. Ya, ya kira-kira ini Mas ya. Kalau kita ini kan campuran lah, hardware softwarenya itu ya masih bisa dielaborasi. Nah, cuman kerjasama dengan manusia dengan jin yang bekerjasama ini kan ada ukuran, ada batasnya, ada etikanya, ada aturan-aturannya yang tidak baku, tapi kita harus cerdas mencari hasanahnya maupun mencari logika-logikanya, kan begitu Mas Jamil. Apakah jin Anda ajak kerjasama untuk menggandakan uang? Apakah jin Anda ajak, terserah kamu. Apakah jin yang masih junior kamu sewa untuk kerjasama untuk nyolong duitnya tetangga atau di pasar, terus nanti bagi-bagi hasil, itu terserah. Tapi pokoknya ada etikanya dan ada resikonya semuanya, kira-kira gitu. Nah, berarti Tuhan menciptakan evolusi. Jadi evolusi dari benda, kemudian benda berketumbuhan berdarah daging, bernafsu, berakal. Ini puncaknya. Nah, puncaknya ini seharusnya adalah formula dan konstruksi yang terindah dan terhebat. Maka di situ ada legalitas untuk menjadi khalifah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prakteknya nanti belum tentu. Nah, yang ingin saya katakan sama Anda sekarang, mari kita cari terminologi yang paling gampang. Bahwa ada evolusi. Dulu saya pernah di ma'iyah awal-awal saya menggambarkan ada evolusi alam natural sampai ke manusia. Entah manusia itu Anda sebut dulu Homo erectus, sekarang Homo sapiens. Adam itu manusia pertama atau manusia hibrida baru yang pertama. Perbaikan dari manusia sebelumnya yang kata malaikat pekerjaannya cuma dua, yaitu merusak bumi dan menumpahkan darah, dan ternyata sekarang tetap juga kan gitu. Nah, evolusi itu kemudian itu terjadi juga pada informasi Allah. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi itu kan cuman wa'allama Adamal asma'a kullaha, hanya diajarin fenomenologi kalau istilah saya, bukan nama-nama benda. Hanya disebut nama al-asma, tapi tidak ada bendanya. Tidak ada bendanya Pak ya. Disaksikan ya? Ya, betul. Tidak ada bendanya. Jadi kayaknya tidak ada dasarnya untuk menyebut Allah mengajarkan nama-nama benda. Ini asbak, ini botol, ini buku, ini jaket, ini tekek, ini kadal, ini bajing. Nek kon gak gelem bajing, ya sakarmu sing ono mek kadal karo
ketok wis kan milih sapa sakarepmu pamane gitu ya. Oke, ada evolusi seperti itu. Nah, evolusinya terjadi pada semua lini. Jadi ketika Adam datang, dia belum dikasih panduan. Adam kok kira-kira ketika ketemu sama Siti Hawa, Adam sudah menutupi kelaminnya belum? Apa ketemu gandul-gandul? Apa wis ditutupi? Menurut saya manusia punya naluri dan punya rasa malu, maka dia entah bagaimana dia pasti menutupi auratnya, entah dengan belara, dengan godong, atau nganggo tangan ini, tak tidur gak. Bahkan ada yang bertanya kepada Cak Nun, kalau Cak Nun bisa menjawab pertanyaan ini saya masuk Islam. Waduh, boy. Nabi Adam yang udul agak. Maksudmu ya? Kalau dia manusia pertama, tidak lahir dari bapak dan tidak lahir dari ibunya, dia tidak punya udel. Terus, oh itu pertanyaan. Terus anggitmu gak bisa jawab, ngono. Kan tak jawab tapi gak usah mlebu Islam. Wong Islam terus kakek ini ngerepot ya kan. Tambah raimu bisa. Gak usah. Untuk kalau hidayah kan tangkemu koyo ngono mlebu Islam. Gak wis mungkin negara wong Islam dhewe kok cacat-cacatan pai doang tambahi raimu pisan ngomong cangkeme gak dijogo. Sembarang pecotat kene wis gak aja mlebu Islam. Wis kon unahe. Lah aku nang arek iki lho ngomongnya. Tapi asosiasimu pasti ke dia. Dan saya tidak bisa menyalahkan tafsirmu. Nih, aku mandor. Upama Gusti Allah gaya Adam, gak ada udel, gak ada kelamin iso tak? Ya bisa. Apa angel? Tuhan mau bikin bayi dari ibu ndak pakai udel iso tak? Ya iso lah, kok repot kan? Ya bapak-bapak Adam diutul gak diutul. Tuhan bisa bikin apa saja. Oh, itu Al-Badi. Al-Badi. Pencipta tanpa contoh. Pencipta sesuatu yang sebelumnya belum ada. Badi. Jadi dia diikat oleh rumus bahwa kalau bayi lahir dari ibunya pasti diutul. Ya sakarepku jari Gusti Allah. Ya sakarepku. Kapan-kapan udele tak dele kene ya bapak. Gusti Allah diatur-atur itu loh. Itu ilmu-ilmumu dewe ya terus Gusti Allah kok atur-atur ngomong taat karo ilmumu itu ya bapak-bapak. Nek kon takon Nabi Adam diutus gak secara bukti pidana fakta forensik ya. Patologi maupun toksikologi. Lah rumangsamu pas Nabi Adam ana aku ndek kuno ta ya apa? Terus aku dikon ndelok oh duwe ngono. Kan ku gendeng ta ya apa kok aku ditakoni Nabi Adam. Kan aku ya gak duwe utek aku. Kamu itu tanya yang enggak. Saiki aku takon kon duwe gendalo ta gak? Maksudnya gendalo ya iku lho kelaminmu iku. Enggak ada. Buktiano, ayo buktiano. Ayo, bukan. Gak film deh buka. Lah ya apa kon duwe tak gak aku gak kok nak takon Nabi Adam gendeng dan ngono. Yo gak perlu aku Nabi Adam duwe tak gak. Kan biarin diutul gak diutul ya apa lah ngono sih. Angel temen wong saiki pertanyaan. Nabi Musa unyeng-unyenge piro? Nek ndelok bedike loro iku. Ya coba lah. Sing gak wong ngono saiki ditakon. Iku saking akeh utange gak iso mbayar. Mikir sing gagah. Lah ono lho masih takon ngene. Kadang serem. Nek iso jawab pertanyaan kok mau bisa ndak. Mau aku nek caramu koyo ngono ku aja mlebu Islam kan wedi aku wis aja bilang. Wis nek soal utul kan diutul, ya sakarepe Gusti Allah diutul kan duwe. Aku nek aku wani totoan duwe kate lapo, Pak. Buktine apa?
Ya apa lah oleh bukti lawang kon yo karo aku yo karo kok. Buktekno gendeng tak kon. Wong sianida iku ditaruh apa tidak kon gak iso buktekno kok Nabi Adam dibeli kon buktekno aku gendeng tak. Takono baris krim kono. Ala ana pikiran. Hari Indonesia itu Masya Allah tidak ada matinya. Apapun masalahnya tetap ketawa segar. Ya. Dan apalagi sekarang ada kata-kata mutiara yang baru. Habis gelap terbitlah terang. Kartini sudah meramalkan sejak dulu. Tapi saking bodohnya lembaga-lembaga penelitian, disangka Hillary yang menang. Padahal sudah jelas, Kartini mengatakan habis gelap terbitlah terang. Are-are iso aja. Kok ilingi-ilingi gitu ya, kok berkokring ya sudah gak. Iya ya bener ya, terang itu bisa kelesetan terang bisa. Karena orang Makassar kan kalau NG kan M, gitu kan. Mana Pak Nur Somad? Belum ada. Ada polisi mau nangkap pengendara motor yang ngawur. Susah saya, gak gitu ya. Susah saya. Mau saya tangkap, Frank maksudnya Frank. Kalau tidak saya tangkap, kewajiban. Cuman saya juga mau sambil logatnya jadi Madura. Itu oke. Itu tuh di ini.